Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Sekarang aku tinggal di Jerman, tepatnya di Hamburg. Dan aku tinggal di Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Di video kali ini, aku mau berbagi tips ke kalian bagaimana caranya belajar bahasa Jerman, terutama untuk kalian beginner atau pemula yang ingin belajar otodidak atau yang ingin mulai belajar bahasa Jerman. So, selamat menyaksikan. Tips yang pertama yaitu belajar alfabet bahasa Jerman. Karena alfabet itu sangat penting di mana kita mengartikulasi apa yang kita baca. Kalau kita gak tahu alfabet bahasa Jerman, kita gak tahu bagaimana cara mengucapkan apa yang kita baca gitu, atau bagaimana cara membacanya gitu. Tapi alfabet bahasa Jerman itu normal kayak bahasa Indonesia. Kita mengucapkan apa yang kita baca. Aku kasih sampel ke kalian kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mereka juga bilang Z. Jadi kalau mereka lihat nama aku Rizky, mereka bilangnya Rizky. Atau kayak kalau melihat zebra, mereka bilangnya zebra. Jadi kayak Z itu kayak C dan Y itu kayak U. Jadi kalau kalian lihat Y gitu, kalian pronounce-nya kayak agak-agak U gitu. Untuk Y atau J itu mereka bilangnya kayak Y gitu, kayak ja, tapi mereka bilangnya ya. Dan yang spesialnya dalam bahasa Jerman itu ada A umlaut, O umlaut, dan U umlaut. A umlaut kita membacanya kayak AE gitu, kayak dan O itu kayak OE. Pokoknya kalau kalian lihat umlaut itu ujungnya pakai E gitu, kayak dan U itu kayak gitu, kayak ada E-nya gitu. Jadi kalau biasanya kayak alternatif kalau gak ada umlaut itu mereka pakai UE gitu, AE, OE gitu. Guys, sorry banget aku lupa mention kalau dalam alfabet bahasa Jerman juga ada SZ atau S. Contohnya Straße, S. Dan juga yang spesial dalam bahasa Jerman itu ada pengucapan sh, sp, dan sh. Jadi kayak ada Stepan, contohnya kita membacanya kayak Stepan, nggak Stepan. Dan contohnya Sprache, kita nggak bilang Sprache, tapi kayak Sprache, kayak sh, kayak agak berbisik gitu. Dan ada sh, kayak Schule gitu, kayak nggak Schule atau apa gitu, tapi kita bilang kayak Schule. Dan yang kedua, untuk kalian yang ingin belajar kata-kata Jerman, yang paling penting yang dulu aku pelajari itu angka, nama-nama hari, nama-nama bulan, nama-nama musim, nama warna, nama keluarga, kayak pagi, siang, sore, malam gitu. Itu dulu yang penting. Dan tips aku, coba kalian tulis vocab-vocab itu atau kata-kata benda itu di tembok, atau bukan tulis, maksud aku tempel di tembok atau di mana gitu yang sering kalian lihat. Dulu aku kalau tidur kayak aku ke tembok itu kan, terus aku tempel gitu vocabulary-nya atau kata-kata bendanya. Maksudnya sekarang juga aku lagi belajar bahasa Itali dan aku juga tempel kata-kata benda kayak di samping tempat tidur aku gitu. Jadi kalau aku mau tidur, aku bangun, aku lihat mereka gitu. Aku membaca mereka gitu dan masuk ke otak gitu. Dan yang ketiga yaitu yang harus kalian perhatikan dalam bahasa Jerman itu dramatik. Gramatik kayak ich bin, du bist, sie ist, er ist, ihr seid, wir sind, sie sind. Kayak mereka tuh nggak sama. Jadi kita benar-benar harus memperhatikannya gitu. Kayak ich esse, du isst, sie isst, er isst, sie essen, wir essen. Jadi kayak satu kata kerja itu nggak berguna untuk semua pronouns gitu. Juga seperti kayak ich oder mir, mich, du, dir, dich, sie, ihr, er, ihn, ihm, sie, ihr, ihnen, ihr, euch, wir, uns. Aku dulu juga tempel gramatik itu, bener-bener kayak aku bikin tabel gitu dan aku tempel di tembok juga. Itu bener-bener gramatik yang basic yang sangat-sangat penting untuk dipelajari atau diketahui. Yang keempat yaitu kalian luangkan waktu kalian, luangkan kapasitas di kepala kalian 5-10 menit untuk belajar bahasa Jerman. Pokoknya kayak minimal 5 menit, minimal 5 menit. Lebih dari 10 menit boleh, bagus banget. Mau 1 jam, lebih bagus lagi. Di waktu itu kalian pelajari lagi
kata-kata benda, gramatiknya. Kalian coba membuat kalimat atau ini itu kalian lihat di YouTube, banyak banget di YouTube. Terakhir yang kelima yaitu belajar bahasa Jerman melalui online, melalui HP kalian, melalui laptop kalian, melalui iPad kalian atau apa gitu. Kalian bisa lihat video-video di YouTube, kalian bisa melihat film-film Jerman, kalian bisa mendengarkan musik-musik dari Jerman. Untuk list musik yang ingin kalian dengarkan atau film-film yang ingin mungkin kalian lihat atau stream atau apa gitu, kalian lihat di deskripsi video ini. Dan kalau kalian mau belajar di YouTube, aku sarankan lihat Easy German. Itu mereka banyak banget menginterview orang-orang di luar dan mereka kasih captionnya juga. Dan tips dari aku juga, kalau kalian lagi mendengarkan musik, coba kalian lihat lirik mereka, coba kalian translate lirik mereka. Dan kalau kalian menemukan kata benda atau kata kerja baru yang mungkin bakal berguna untuk kalian, langsung tulis. Juga bikin buku spesial untuk bahasa Jerman. Dan kalau kalian lihat film pendek atau apa, coba kalian lihat translate-nya. Pokoknya kalau kalian mendengarkan atau melihat sesuatu dengan bahasa Jerman, coba kalian lihat translate mereka atau bagaimana cara mereka menulis dan seterusnya. Dan catat. So, kayaknya itu aja untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jerman untuk pemula atau beginner atau yang mau belajar otodidak. Ini level 1, ini level pemula, dan ini yang aku dulu lakukan ketika belajar bahasa Jerman selain di sekolah. Dan untuk level selanjutnya bakalan datang. So, terima kasih untuk menyaksikan video aku. Aku rilis video aku setiap hari Jumat, jadi stay tune dan jangan terlewatkan. Semoga kalian di sana baik-baik saja, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.